hotel dan di Palembang selama 3 hari. 2 minggu kemudian katanya dia hamil, kan begitu kan? Oke. Nah, dia tidak menceritakan, artinya apakah benar LM ini sama Pak RK ini punya hubungan spesial. Iya. Nah, itu yang saya sampaikan, kalau kita mau melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu, kita harus definisikan dulu nih hubungan antara LM sama PRK ini. Benar nggak sih punya hubungan spesial? Oke. Benar nggak mereka ini punya janji-janji yang akan membina rumah tangga atau mau dinikahin dan lain sebagainya? Itu harus... Barulah tuntutan itu bisa menjadi dasar. Tapi kalau mereka tadi, mohon maaf nih, bukan saya menuduh LM, bukan. Tapi saya menggambarkan begini, kalau ada perempuan ya kemudian kenal sama seorang pejabat ya, dalam waktu singkat dia umpamanya sudah bisa satu kamar umpamanya nih ya, terjadi hubungan intim ya. Nah kemudian ya berapa minggu kemudian menyatakan hamil. Pertanyaannya simpel, ketika perbuatan kegiatan seksual itu terjadi selesai, ada nggak ucapan dari awal ini tentang tarif atau ada pembayaran dan sebagainya? Nah ini yang maksud saya, berarti ini hubungannya jual beli, apakah hubungan spesial? Kita kan dituntut sama orang ketika kita punya janji dan memang menjalin hubungan spesial. Kalau laki-laki ya, mohon maaf nih ya, laki-laki saya laki-laki semua, hampir rata-rata laki-laki ini kalau sudah ke daerah maunya jajan aja. Iya maunya jajan aja. Ya, tidak semua ya. Nah, kecuali saya enggak. Nah, tapi saya mau mengatakan begini. Artinya ketika transaksi itu terjadi, apakah transaksi itu benar-benar hubungan spesial atau transaksi jual beli? Hubungan spesial lebih spesifiknya apa sih Bang? Apakah harus ada nikah siri? Apa ada janji apa sih Bang? Biar jelasnya. Ya gini, kalau saya nih ya, saya menjalin hubungan spesial sama cewek. Iya. Spesifiknya apa tuh spesifiknya? Nah, sebentar. Saya menjalin hubungan spesial. Ya. Kalau sudah menjalin hubungan spesial, tentu yang namanya menjalin hubungan spesial itu didasari dengan rasa. Ada rasa sayang, ada rasa cinta. Nah kemudian mulai membatasi, namanya kamu jangan lagi bekerja ini ya. Ini rumah kamu tinggal di sini, ini usaha kamu. Nah, terus dibatasi dah dan lain sebagainya lah. Yang diceritakan adalah tentang harapan masa depan, komunikasi lancar dan lain sebagainya. Nah, saya tidak melihat dari pihak LM cerita seperti itu. Tidak ada namanya hubungan yang menurut saya spesial yang nanti suatu saat bisa saya tutup kalau seandainya dia tidak mendapati janjinya, kan gitu. Nah, kalau seandainya dia menceritakan kenalnya bulan Mei, nah kemudian hanya bertemu, nah kemudian dia bulan Juni dia bertemu di hotel. Nah, kita anggap nih umpamanya cerita ini, kita anggap nih umpamanya benar kenal bulan Mei, cocok nih orang, tiba-tiba langsung ke hotel, langsung pokoknya melakukan hubungan intim. Kan sampai di situ doang ceritanya kan, 2 minggu kemudian dia hamil. Nah pertanyaannya, ini hubungan spesial atau hanya transaksi jual beli? Itu maksud saya. Karena mengingat, mohon maaf nih, mengingat sekali lagi, mengingat kegiatan dari LM ini kan kegiatan orang dewasa. Nah, jangan-jangan kan boleh aja duga-dugaan kan. Jangan-jangan ibaratnya yang satu dagang, yang satu pembeli, satu jual, satu beli. Kan bisa juga dugaannya seperti itu. Nah, kalau seandainya transaksi jual beli, ya nggak boleh dong nutup ini nutup itu. Ya kan? Gitu, ini yang saya maksud. Yang saya maksud gitu, ketika seseorang mau menuntut sesuatu, kamu pastikan dulu kamu punya hubungan apa. Nah, kalau seandainya kamu nggak punya hubungan apa-apa, ya repot nanti itu di Mangga Besar itu banyak orang, kalau mau tiap hari dilihat itu ada banyak orang di Mangga Besar itu yang enggak pemilu tapi nyoblos di, ya kan? Nanti kalau begitu pas udah selesai kegiatan seksualnya berakhir, tiba-tiba ada cewek datang sana, bang, oh itu abang pernah masuk sama saya bang, saya nomor sekian. Nah kebetulan pengamannya bocor, saya tanggung jawab. Nah kan maksud saya gini loh, saya katakan dengan vulgar aja, dengan tegas. Kenapa? Ini bicara hukum, bukan bicara jorok. Betul. Karena ada menyangkut dengan nama baik seorang, nama kehormatan seorang. Apalagi kan Ridwan Kamil tokoh nasional, ada istrinya, ada anaknya. Betul. Nah, maksud saya juga
Udah, kita bicara to the point aja. Kita jangan munafik. Betul. Ya, banyak orang-orang kaya yang memang mereka menjalin hubungan spesial dan dijadikan istri. Itu kalau hubungan spesial. Tapi kalau hanya hubungan transaksi jual beli, Oke. lebih banyak lagi. Nah, lebih banyak lagi lah. Saya nggak perlu ceritakan semua artis-artis yang ada di Indonesia ini yang punya hubungan spesial, bagaimana yang hanya transaksi jual beli bagaimana, ya kan? Udah. Saya ini temannya artis semua, teman apa selebgram, teman-teman ini semua banyak teman saya, pejabat pun banyak berteman sama saya. Jadi saya tahu persis gitu. Jadi ibaratnya kita mengeluarkan pendapat terus yang objektif, yang kira-kira bukan munafik gitu. Oke, bicara objektif, apakah ini untuk menggeser opini dengan perkara politik? Kalau saya jawab itu saya nggak tahu ya. Tapi ibaratnya kalau menurut saya kalau seandainya perkara politik dikaitkan dengan ini permasalahan kayak seperti ini kan moral ya, susila. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Ibaratnya gitu loh. Menghilangkan bau jengkol, saya makan petek. Kira-kira begitulah. Sama-sama juga baunya juga gitu. Tapi saya nggak yakin lah. Kalau perkara ini isu-isu dan sebagainya. Ini kan karena ya sekarang ini media sosial kan luar biasa. Jadi banyak orang berkomentar seperti itu. Jadi poinnya benang merahnya satu sama lain, itu RK dan Lisa juga harus ada pembuktian-pembuktian dan harus berani tes DNA. Itu jalan yang terbaik secara hukum. Kalau menurut saya satu-satunya jalan untuk membuktikan ya, untuk membersihkan nama baik Pak Ridwan Kamil, tes DNA, jangan ragu-ragu ya, buktikan gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya ada keraguan-raguan dari masyarakat ya, bahwa ini wah jangan-jangan Pak Ridwan Kamil ini benar gitu kan. Sebenarnya kan ini ketika ada perempuan yang menyampaikan hal yang menurut kita tabu kan, ini hal nggak baik, ini mencoreng. Nah, permasalahannya yang mengatakan ini kan kelihatannya dia tidak tabu kan. Kalau saya ngomong begini geger nih. Yang geger ini kan, yang membuat geger ini kan karena Pak Ridwan Kamilnya. Betul. Ya kan? Kalau RM-nya kan mungkin sudah biasa kan, dari saya lihat juga kemarin juga lihat di media sosialnya, wah artinya ya hal seperti ini dia mungkin ya sudah biasa kan ya. Jadi peristiwa ini yang bikin kaget adalah saya banyak Pak Ridwan Kamilnya, orang tidak menyangka. Andai kata Pak Ridwan Kamil benar-benar melakukan hal seperti itu ya, saya katakan ya, hal seperti ini ya sudah sering terjadi ya, kita jangan munafik ya. Cuma dalam perkara ini Pak Ridwan Kamil kalau benar-benar terjadi ya saya ingin mengatakan begini ya, ada pepatah Pak Ridwan Kamil itu ibarat kapal besar yang ada di samudra. Mantap. Kalau ini benar-benar terjadi, kapal besar ini terdampar di dalam got. Ya ini kalau benar terjadi ya. Kalau benar-benar terjadi, Pak Ridwan Kamil benar dia menjalin hubungan yang singkat seperti itu dan melakukan hubungan intim dengan orang seperti itu. Dan kalau benar-benar terjadi ya, saya katakan, saya sekali lagi, Pak Ridwan Kamil seperti kapal yang besar di tengah-tengah samudra, tapi terdampar di dalam got. Nggak jalan kok, dong bang. Ya, kira-kira begitu. Jadi, tapi jangan Pak Ridwan Kamil jangan berkecil hati ya. Ya kan ibaratnya ini kan pejabat-pejabat kita karena Allah masih menutupi aibnya aja. Padahal mah banyak tuh yang begitu. Nah cuma kita bedakan sekali lagi hubungan spesial sama hubungan yang hanya singkat, ini harus bisa dibedakan. Kalau hubungan spesial boleh kamu nuntut pertanggungan ini, pertanggungan itu boleh. Tapi kalau hubungan singkat yang ada transaksinya, jangan menghancurkan hidup orang. Dia punya istri, dia punya anak ya. Jadi kasihan istrinya yang sudah mendapatkan sanksi sosial yang sangat luar biasa. Tapi saya memberikan semangat kepada Ibu siapa? Bu Sinta ya? Italia. Italia. Ya, pokoknya istrinya Kang Ridwan Kamil ya, Ibu ya. Tabah, sabar. Tetap dampingi Bapak ya. Kasih semangat, kasih support. Karena apa?
Pak Ridwan Kamil masih pantas didampingi, masih pantas dibela sampai perkara ini selesai. Saatnya ibu memberikan dukungan dan menunjukkan bahwa benar-benar ibu adalah seorang istri yang benar-benar berbeda dengan orang lain. Tapi kan ini kan rumor dan gosipnya kata biologis anak, masa seorang wanita atau seorang istri yang mendampingin tetap mendukung? Ini kan logika aja bang, maksud logika analisa hukumnya, orang yang sudah dihakiti seorang istri tapi kan tetap mendukung, secara logikanya gimana bang? Kan saya katakan tadi, ini kan baru dugaan, ya kan? Cerita orang kan banyak tuh, ini segala macam, ya kan? Kalau seandainya istri Pak Ridwan Kamil langsung menelan mentah-mentah, ini menurut saya salah, ya. Tapi andai kata pun, ini saya katakan nih, andai kata pun benar terjadi,